Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Bobi Nasution, unggul di quick count atau perhitungan cepat pemilihan kepala daerah Sumatera Utara atau Pilkada Sumut tahun 2024. Adapun di tengah unggulnya perolehan suara Bobi versi quick count, Jokowi didampingi istrinya Iriana Joko Widodo meluncur ke Medan. Sesampainya di Medan pada Kamis 28 November 2024 lalu, Bobi mengajak mertuanya dan kedua anaknya menghabiskan waktu bersama. Bobi mengajak Jokowi dan kedua anaknya Sedah Mirah Nasution dan Nahyan ke salah satu pusat perbelanjaan di Medan. Calon gubernur atau Cagup Sumut nomor urut 1 tersebut juga mengunggah momen kebersamaannya dengan dua anak dan mertuanya itu di feed akun Instagramnya @BobiNST. Dari foto tersebut, saudara Bobi terlihat mengenakan pakaian batik, sementara Jokowi mengenakan pakaian kemeja warna putih. Warga pun antusias menyambut kedatangan Jokowi tersebut dengan berteriak memanggil namanya. Jokowi yang khas dengan pakaian kemeja putihnya dan sederhana itu pun terlihat menyapa dengan melambaikan tangan kepada masyarakat. Salah satu akun Instagram pengunjung mall @purnama_sari_manalu turut mengunggah momen dirinya menyapa Jokowi dan kedua cucu Presiden ke-7 RI tersebut. Seperti yang Anda lihat ini, saudara, ini merupakan momen Jokowi menyapa para pengunjung di salah satu mal di kota Medan tersebut. Sebelumnya diketahui hasil quick count memperlihatkan keunggulan paslon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobi Nasution dan Surya dari rivalnya Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala. Berdasarkan sejumlah lembaga survei, Bobi Surya meraih suara mencapai 63%. Keunggulan itu pun disambut keduanya bersama partai pendukung tim pemenangan dan relawan Bobi Surya dengan menggelar pertemuan di posko pemenangannya, tepatnya di Jalan Balai Kota Medan pada Rabu 27 November 2024 lalu. Koalisi partai yang gemuk ditambah dua figur yakni Prabowo dan Jokowi menjadi faktor kunci keunggulan pasangan Bobi Nasution dan Surya pada pemilihan gubernur Sumatera Utara. Hal itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara, Indra Fauzan. Indra mengatakan selain menantu Presiden ke-7 Indonesia yaitu Jokowi, dukungan Prabowo kepada Bobi sebagai kader Gerindra juga sangat mempengaruhi. Hal ini membuat elit-elit lokal yang ikut dalam kontestasi pilkada bersama-sama ikut mensosialisasikan Bobi dan Surya. Perolehan suara Bobi versi quick count, Jokowi didampingi istrinya Iriana Joko Widodo meluncur ke Medan. Sesampainya di Medan pada Kamis 28 November 2024 lalu, Bobi mengajak mertuanya dan kedua anaknya menghabiskan waktu bersama. Bobi mengajak Jokowi dan kedua anaknya Sedah Mirah Nasution dan Nahyan ke salah satu pusat perbelanjaan di Medan. Calon gubernur atau Cagup Sumut nomor urut 1 tersebut juga mengunggah momen kebersamaannya dengan dua anak dan mertuanya itu di feed akun Instagramnya @BobiNST. Dari foto tersebut, saudara Bobi terlihat mengenakan pakaian batik, sementara Jokowi mengenakan pakaian kemeja warna putih. Warga pun antusias menyambut kedatangan Jokowi tersebut dengan berteriak memanggil namanya. Jokowi yang khas dengan pakaian kemeja putihnya dan sederhana itu pun terlihat menyapa dengan melambaikan tangan kepada masyarakat.
Salah satu akun Instagram pengunjung mall @purnama_sari_manalu turut mengunggah momen dirinya menyapa Jokowi dan kedua cucu Presiden ke-7 RI tersebut. Seperti yang Anda lihat ini, saudara, ini merupakan momen Jokowi menyapa para pengunjung di salah satu mal di kota Medan tersebut. Sebelumnya diketahui hasil quick count memperlihatkan keunggulan paslon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobi Nasution dan Surya dari rivalnya Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala. Berdasarkan sejumlah lembaga survei, Bobi Surya meraih suara mencapai 63%. Keunggulan itu pun disambut keduanya bersama partai pendukung tim pemenangan dan relawan Bobi Surya dengan menggelar pertemuan di posko pemenangannya, tepatnya di Jalan Balai Kota, Kota Medan pada Rabu 27 November 2024 lalu. Koalisi partai yang gemuk ditambah dua figur yakni Prabowo dan Jokowi menjadi faktor kunci keunggulan pasangan Bobi Nasution dan Surya pada pemilihan gubernur Sumatera Utara. Hal itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara, Indra Fauzan. Indra mengatakan selain menantu Presiden ke-7 Indonesia yaitu Jokowi, dukungan Prabowo kepada Bobi sebagai kader Gerindra juga sangat mempengaruhi. Hal ini membuat elit-elit lokal yang ikut dalam kontestasi pilkada bersama-sama ikut mensosialisasikan Bobi dan Surya. Perolehan suara Bobi versi quick count, Jokowi didampingi istrinya Iriana Joko Widodo meluncur ke Medan. Sesampainya di Medan pada Kamis 28 November 2024 lalu, Bobi mengajak mertuanya dan kedua anaknya menghabiskan waktu bersama. Bobi mengajak Jokowi dan kedua anaknya Sedah Mirah Nasution dan Nahyan ke salah satu pusat perbelanjaan di Medan. Calon gubernur atau Cagup Sumut nomor urut 1 tersebut juga mengunggah momen kebersamaannya dengan dua anak dan mertuanya itu di feed akun Instagramnya @BobbyNST. Dari foto tersebut, saudara, Bobi terlihat mengenakan pakaian batik, sementara Jokowi mengenakan pakaian kemeja warna putih. Warga pun antusias menyambut kedatangan Jokowi tersebut dengan berteriak memanggil namanya. Jokowi yang khas dengan pakaian kemeja putihnya dan sederhana itu pun terlihat menyapa dengan melambaikan tangan kepada masyarakat. Salah satu akun Instagram pengunjung mall @purnama_sari_manalu turut mengunggah momen dirinya menyapa Jokowi dan kedua cucu Presiden ke-7 RI tersebut. Seperti yang Anda lihat ini, saudara, ini merupakan momen Jokowi menyapa para pengunjung di salah satu mall di kota Medan tersebut. Sebelumnya diketahui hasil quick count memperlihatkan keunggulan paslon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobi Nasution dan Surya dari rivalnya Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala. Berdasarkan sejumlah lembaga survei, Bobi Surya meraih suara mencapai 63%. Keunggulan itu pun disambut keduanya bersama partai pendukung tim pemenangan dan relawan Bobi Surya dengan menggelar pertemuan di posko pemenangannya, tepatnya di Jalan Balai Kota, Kota Medan pada Rabu 27 November 2024 lalu. Koalisi partai yang gemuk ditambah dua figur yakni Prabowo dan Jokowi menjadi faktor kunci keunggulan pasangan Bobi Nasution dan Surya pada pemilihan gubernur Sumatera Utara. Hal itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara, Indra Fauzan. Indra mengatakan selain menantu Presiden ke-7 Indonesia yaitu Jokowi, dukungan Prabowo kepada Bobi sebagai kader Gerindra juga sangat mempengaruhi. Hal ini membuat elit-elit lokal yang ikut dalam kontestasi pilkada bersama-sama ikut mensosialisasikan Bobi dan Surya. Perolehan suara Bobi versi quick count, Jokowi didampingi istrinya Iriana Joko Widodo meluncur ke Medan. Sesampainya di Medan pada Kamis 28 November 2024 lalu, Bobi mengajak mertuanya dan kedua anaknya menghabiskan waktu bersama.
Bobi mengajak Jokowi dan kedua anaknya Sedah Mirah Nasution dan Nahyan ke salah satu pusat perbelanjaan di Medan. Calon gubernur atau Cagup Sumut nomor urut 1 tersebut juga mengunggah momen kebersamaannya dengan dua anak dan mertuanya itu di feed akun Instagramnya @BobiNST. Dari foto tersebut, saudara, Bobi terlihat mengenakan pakaian batik, sementara Jokowi mengenakan pakaian kemeja warna putih. Warga pun antusias menyambut kedatangan Jokowi tersebut dengan berteriak memanggil namanya. Jokowi yang khas dengan pakaian kemeja putihnya dan sederhana itu pun terlihat menyapa dengan melambaikan tangan kepada masyarakat. Salah satu akun Instagram pengunjung mall @purnama_sari_manalu turut mengunggah momen dirinya menyapa Jokowi dan kedua cucu Presiden ke-7 RI tersebut. Seperti yang Anda lihat ini, saudara, ini merupakan momen Jokowi menyapa para pengunjung di salah satu mal di kota Medan tersebut. Sebelumnya diketahui hasil quick count memperlihatkan keunggulan paslon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobi Nasution dan Surya dari rivalnya Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala. Berdasarkan sejumlah lembaga survei, Bobi Surya meraih suara mencapai 63%. Keunggulan itu pun disambut keduanya bersama partai pendukung tim pemenangan dan relawan Bobi Surya dengan menggelar pertemuan di posko pemenangannya, tepatnya di Jalan Balai Kota, Kota Medan pada Rabu 27 November 2024 lalu. Koalisi partai yang gemuk ditambah dua figur yakni Prabowo dan Jokowi menjadi faktor kunci keunggulan pasangan Bobi Nasution dan Surya pada pemilihan gubernur Sumatera Utara. Hal itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara, Indra Fauzan. Indra mengatakan selain menantu Presiden ke-7 Indonesia yaitu Jokowi, dukungan Prabowo kepada Bobi sebagai kader Gerindra juga sangat mempengaruhi. Hal ini membuat elit-elit lokal yang ikut dalam kontestasi pilkada bersama-sama ikut mensosialisasikan Bobi dan Surya. Perolehan suara Bobi versi quick count, Jokowi didampingi istrinya Iriana Joko Widodo meluncur ke Medan. Sesampainya di Medan pada Kamis 28 November 2024 lalu, Bobi mengajak mertuanya dan kedua anaknya menghabiskan waktu bersama. Bobi mengajak Jokowi dan kedua anaknya Sedah Mirah Nasution dan Nahyan ke salah satu pusat perbelanjaan di Medan. Calon gubernur atau Cagup Sumut nomor urut 1 tersebut juga mengunggah momen kebersamaannya dengan dua anak dan mertuanya itu di feed akun Instagramnya @BobiNST. Dari foto tersebut, saudara, Bobi terlihat mengenakan pakaian batik, sementara Jokowi mengenakan pakaian kemeja warna putih. Warga pun antusias menyambut kedatangan Jokowi tersebut dengan berteriak memanggil namanya. Jokowi yang khas dengan pakaian kemeja putihnya dan sederhana itu pun terlihat menyapa dengan melambaikan tangan kepada masyarakat. Salah satu akun Instagram pengunjung mall @purnama_sari_manalu turut mengunggah momen dirinya menyapa Jokowi dan kedua cucu Presiden ke-7 RI tersebut. Seperti yang Anda lihat ini, saudara, ini merupakan momen Jokowi menyapa para pengunjung di salah satu mal di kota Medan tersebut. Sebelumnya diketahui hasil quick count memperlihatkan keunggulan paslon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobi Nasution dan Surya dari rivalnya Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala. Berdasarkan sejumlah lembaga survei, Bobi Surya meraih suara mencapai 63%. Keunggulan itu pun disambut keduanya bersama partai pendukung tim pemenangan dan relawan Bobi Surya dengan menggelar pertemuan di posko pemenangannya, tepatnya di Jalan Balai Kota, Kota Medan pada Rabu 27 November 2024 lalu. Koalisi partai yang gemuk ditambah dua figur yakni Prabowo dan Jokowi menjadi faktor kunci keunggulan pasangan Bobi Nasution dan Surya pada pemilihan gubernur Sumatera Utara. Hal itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara, Indra Fauzan. Indra mengatakan selain menantu Presiden ke-7 Indonesia yaitu Jokowi, dukungan Prabowo kepada Bobi
sebagai kader Gerindra juga sangat mempengaruhi. Hal ini membuat elit-elit lokal yang ikut dalam kontestasi pilkada bersama-sama ikut mensosialisasikan Bobi dan Surya. Perolehan suara Bobi versi quick count, Jokowi didampingi istrinya Iriana Joko Widodo meluncur ke Medan. Sesampainya di Medan pada Kamis 28 November 2024 lalu, Bobi mengajak mertuanya dan kedua anaknya menghabiskan waktu bersama. Bobi mengajak Jokowi dan kedua anaknya Sedah Mirah Nasution dan Nahyan ke salah satu pusat perbelanjaan di Medan. Calon gubernur atau Cagup Sumut nomor urut 1 tersebut juga mengunggah momen kebersamaannya dengan dua anak dan mertuanya itu di feed akun Instagramnya @BobiNST. Dari foto tersebut, saudara, Bobi terlihat mengenakan pakaian batik, sementara Jokowi mengenakan pakaian kemeja warna putih. Warga pun antusias menyambut kedatangan Jokowi tersebut dengan berteriak memanggil namanya. Jokowi yang khas dengan pakaian kemeja putihnya dan sederhana itu pun terlihat menyapa dengan melambaikan tangan kepada masyarakat. Salah satu akun Instagram pengunjung mall @purnama_sari_manalu turut mengunggah momen dirinya menyapa Jokowi dan kedua cucu Presiden ke-7 RI tersebut. Seperti yang Anda lihat ini, saudara, ini merupakan momen Jokowi menyapa para pengunjung di salah satu mall di kota Medan tersebut. Sebelumnya diketahui hasil quick count memperlihatkan keunggulan paslon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobi Nasution dan Surya dari rivalnya Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala. Berdasarkan sejumlah lembaga survei, Bobi Surya meraih suara mencapai 63%. Keunggulan itu pun disambut keduanya bersama partai pendukung tim pemenangan dan relawan Bobi Surya dengan menggelar pertemuan di posko pemenangannya, tepatnya di Jalan Balai Kota Medan pada Rabu 27 November 2024 lalu. Koalisi partai yang gemuk ditambah dua figur yakni Prabowo dan Jokowi menjadi faktor kunci keunggulan pasangan Bobi Nasution dan Surya pada pemilihan gubernur Sumatera Utara. Hal itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara, Indra Fauzan. Indra mengatakan selain menantu Presiden ke-7 Indonesia yaitu Jokowi, dukungan Prabowo kepada Bobi sebagai kader Gerindra juga sangat mempengaruhi. Hal ini membuat elit-elit lokal yang ikut dalam kontestasi pilkada bersama-sama ikut mensosialisasikan Bobi dan Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Horas. Mendampingi dan ikut membantu tentunya, karena teman-teman media juga sering menyuarakan, menginformasikan visi misi Bobi Surya. Kami ucapkan terima kasih dan juga kami ucapkan selamat kepada teman-teman di kabupaten kota yang kami sedang berkontestasi juga, teman-teman kabupaten kota di Sumatera Utara yang dari hasil quick count-nya sudah unggul. Kami ucapkan selamat atas unggulnya pengusung dan pendukung Bobi Surya. Kami ucapkan terima kasih dan rasa hormat kami, terima rasa hormat kami kepada seluruh partai politik yang hadir yang mendukung kami pada sampai dengan hari ini dan kami sampai nanti pelantikan, sampai nanti bekerja sebagai gubernur wakil gubernur insya Allah. Yang berikutnya kami juga ucapkan terima kasih dan rasa bangga kami kepada Pak Surya yang sangat luar biasa. Beliau tentu kalau secara umur nggak bisa kita bilang masih secara umur lebih senior daripada saya, tapi beliau masih mau mendengarkan masukan dan saran dari saya sebagai kami berpasangan, masukan untuk
membentuk visi misi, saran untuk membentuk tim, saran untuk memenangkan. Bobi Surya, terima kasih Pak Surya, luar biasa kerja kita selama ini. Mudah-mudahan kekompakan kita terus bisa kita jaga, bukan hanya di dalam dunia pekerjaan, tapi di luar pekerjaan juga mudah-mudahan bisa kita jaga terus Pak Surya. Amin. Teman-teman relawan yang sangat luar biasa, ada relawan Bobi. Karena itu saya minta tolong kepada kita semua di sini, pada tim pemenangan. Nah, ini khususnya relawan. Ini baru selesai. Masih capek enggak kan? Belum capek. Kalau untuk masyarakat Sumatera Utara nggak boleh capek itu. Saya minta tolong, kalau kita minta tolong. Ini masih banyak masyarakat kita yang hari ini terkena dampak bencana banjir di beberapa kabupaten kota di Sumatera Utara. Minta tolong kita kedepankan rasa kemanusiaan kita, seperti disampaikan Mbak Hinca tadi, kedepankan rasa kemanusiaan kita harus bisa tetap hadir, kita harus bisa tetap ada di tengah-tengah masyarakat yang ini terkena dampak. Saya minta tolong mulai malam hari ini, walaupun dari tadi siang saya sudah ada juga yang bergerak Hinca, cuman agak takut-takut karena tadi masih masa jam-jam pemilihan. Karena takut nanti disalah artikan. Karena tadi ada orang yang mau bilang kami mau gerak tapi takut disalah artikan. Ini sudah selesai, tadi Bang Ija sudah sampaikan. Mungkin di beberapa titik ada yang akan TPS-nya pemilihannya akan menyusul. Tapi untuk ketentuan KPU tadi kita akan tetap mengikuti. Tapi dari sisi kemanusiaan, saya minta tolong kepada teman-teman relawan, kita hadir di tengah-tengah. Hari ini masih banyak masyarakat kita yang kena dampak. Ada yang belum bisa pulang ke rumah, ada yang dapurnya belum bisa dijadikan tempat memasak makanan. Hadir, beri bantuan kepada masyarakat, kalau bisa bagikan makanan kepada masyarakat yang terkena dampak. Ini yang harus kita utamakan terlebih dahulu. Selain tadi kegiatan demokrasinya, ini akan bisa berjalan menyusul. Ini yang harus pertama sekali kita lakukan. Saya hormati Gus Pak Bobi Nasution, yang mana sekaligus saya mengucapkan terima kasih karena Pak Wali Kota ini telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mendampingi beliau sebagai Gubernur Sumatera Utara. Kemudian dari kesempatan ini juga yang saya hormati Ketua Tim Pemenangan Pak Hinca, kemudian Ketua partai saya Pak Jack, Ketua DPD Golkar Sumatera Utara, karena melalui beliau lah Pak Bobi saya mendengar pertama kali bahwa partai Golkar menugaskan atau memberi amanah kepada saya untuk mendampingi Bapak Bobi Nasution. Saya ucapkan terima kasih Pak Jack, tentu juga pada Pak Erlangga dan Pak Bahlil, karena Pak Erlangga waktu itu Pak yang memberikan rekomendasi, tapi yang menandatangani satu KWK-nya Pak Bahlil Pak. Jadi saya ucapkan terima kasih. Kemudian partai-partai pendukung lainnya, ada Partai Gerindra, Partai Demokrat, kemudian PAN, kemudian istimewa yang kami hormati yaitu relawan. Tadi ada yang disebutkan oleh Pak Gubernur aja lah ya, saya bilangkan ya. Ada relawannya Bobi, relawannya Surya, kemudian ada relawannya Bobi Surya, kemudian dari ada Projo ya, kemudian BBS. Bobi Surya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
Kemudian pada kesempatan ini saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya khususnya kepada Bapak Bobi Nasution. Kalau seandainya ada tutur kata saya, tingkah laku saya selama mengikuti proses tahapan pilkada, mulai dari mendapatkan rekomendasi sampai penetapan nanti, memang belum ya kan, sampai penetapan nanti pada waktu ditetapkan oleh KPU. Seandainya pun ada kekurangan kesilapan saya, mohon dimaafkan Pak Bobi. Begitu juga kepada tim pemenangan dan ketua-ketua partai pengusung. Kesehatan lahir dan batin. Saya selaku Wakil Gubernur Sumatera Utara terpilih berjanji akan senantiasa memberikan dedikasi dan loyalitas penuh kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas dalam pemerintahan dan pembangunan. Bahwa mudah-mudahan pengalaman-pengalaman yang pernah saya jalani, insya Allah mudah-mudahan ini bisa saya wujudkan di pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Bapak Gubernur. Saya pikir ini Gubernur Sumatera Utara jangankan mendahului, sejajar aja tidak pernah mendahului. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kalian. Menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Bobi Nasution, unggul di quick count atau perhitungan cepat pemilihan kepala daerah Sumatera Utara atau Pilkada Sumut tahun 2024. Adapun di tengah unggulnya perolehan suara Bobi versi quick count, Jokowi didampingi istrinya Iriana Joko Widodo meluncur ke Medan. Sesampainya di Medan pada Kamis 28 November 2024 lalu, Bobi mengajak mertuanya dan kedua anaknya menghabiskan waktu bersama. Bobi mengajak Jokowi dan kedua anaknya Sedah Mirah Nasution dan Nahyan ke salah satu pusat perbelanjaan di Medan. Calon gubernur atau Cagup Sumut nomor urut 1 tersebut juga mengunggah momen kebersamaannya dengan dua anak dan mertuanya itu di feed akun Instagramnya @BobiNST. Dari foto tersebut, saudara, Bobi terlihat mengenakan pakaian batik, sementara Jokowi mengenakan pakaian kemeja warna putih. Warga pun antusias menyambut kedatangan Jokowi tersebut dengan berteriak memanggil namanya. Jokowi yang khas dengan pakaian kemeja putihnya dan sederhana itu pun terlihat menyapa dengan melambaikan tangan kepada masyarakat. Salah satu akun Instagram pengunjung mall @purnama_sari_manalu turut mengunggah momen dirinya menyapa Jokowi dan kedua cucu Presiden ke-7 RI tersebut. Seperti yang Anda lihat ini, saudara, ini merupakan momen Jokowi menyapa para pengunjung di salah satu mal di kota Medan tersebut. Sebelumnya diketahui hasil quick count memperlihatkan keunggulan paslon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobi Nasution dan Surya dari rivalnya Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala. Berdasarkan sejumlah lembaga survei, Bobi Surya meraih suara mencapai 63%. Keunggulan itu pun disambut keduanya bersama partai pendukung tim pemenangan dan relawan Bobi Surya dengan menggelar pertemuan di posko pemenangannya, tepatnya di Jalan Balai Kota Medan pada Rabu 27 November 2024 lalu. Koalisi partai yang gemuk ditambah dua figur yakni Prabowo dan Jokowi menjadi faktor kunci keunggulan pasangan Bobi Nasution dan Surya pada pemilihan gubernur Sumatera Utara. Hal itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara, Indra Fauzan. Indra mengatakan selain menantu Presiden ke-7 Indonesia yaitu Jokowi, dukungan Prabowo kepada Bobi sebagai kader Gerindra juga sangat mempengaruhi. Hal ini membuat elit-elit lokal yang ikut dalam kontestasi pilkada bersama-sama ikut mensosialisasikan Bobi dan Surya. Selamat malam
membantu tentunya, karena teman-teman media juga yang sering menyuarakan, menginformasikan visi misi Bobi Surya. Mengucapkan terima kasih dan juga mengucapkan selamat kepada teman-teman di kabupaten kota yang sedang berkontestasi juga, teman-teman kabupaten kota di Sumatera Utara yang dari hasil quick-count sudah unggul. Kami ucapkan selamat atas unggulnya pengusung dan pendukung Bobi Surya. Kami ucapkan terima kasih dan rasa hormat kami, rasa hormat kami kepada seluruh partai politik yang hadir yang mendukung kami pada sampai dengan hari ini, dan dari kami sampai nanti pelantikan, sampai nanti bekerja sebagai gubernur wakil gubernur insya Allah. Yang berikutnya kami juga ucapkan terima kasih dan rasa bangga kami kepada Pak Surya yang sangat luar biasa. Beliau tentu kalau secara umur nggak bisa kita bilang, pasti secara umur lebih senior daripada saya, tapi beliau masih mau mendengarkan masukan dan saran dari saya sebagai kami berpasangan, masukan untuk membentuk visi misi, saran untuk membentuk tim, saran untuk memenangkan Bobi Surya. Terima kasih Pak Surya, luar biasa kerja kita selama ini. Mudah-mudahan kekompakan kita terus bisa kita jaga, bukan hanya di dalam dunia pekerjaan, tapi di luar pekerjaan juga mudah-mudahan bisa kita jaga terus Pak Surya. Amin. Teman-teman relawan yang sangat luar biasa, ada relawan Bobi. Karena itu saya minta tolong kepada kita semua di sini, pada tim pemenangan. Nah, ini khususnya relawan. Nah, ini baru selesai. Masih capek enggak kan? Belum capek. Kalau untuk masyarakat Sumatera Utara kalau capek itu, saya minta tolong, kalau kita minta tolong. Ini masih banyak masyarakat kita yang hari ini terkena dampak bencana banjir di beberapa kabupaten kota di Sumatera Utara. Minta tolong kita kedepankan rasa kemanusiaan kita, seperti disampaikan Mbak Hinca tadi, kedepankan masalah kemanusiaan kita. Kita harus bisa tetap hadir, kita harus bisa tetap ada di tengah-tengah masyarakat yang ini terkena dampak. Saya minta tolong mulai malam hari ini, walaupun dari tadi siang saya sudah ada juga yang bergerak mengincar, cuman agak takut-takut karena tadi masih masa jam-jam pemilihan, karena takut nanti disalah artikan. Karena tadi banyak yang mau bilang kami mau gerak tapi takut disalah artikan. Ini sudah selesai, dari Bang Inca sudah sampaikan, mungkin di beberapa titik ada yang akan TPS-nya pemilihannya akan menyusul. Tapi dengan ketentuan KPU tadi kita akan tetap mengikuti. Tapi dari sisi kemanusiaan, saya minta tolong kepada teman-teman relawan, kita hadir di tengah-tengah. Hari ini masih banyak masyarakat kita yang kena dampak. Ada yang belum bisa pulang ke rumah, ada yang dapurnya belum bisa dijadikan tempat memasak makanan. Hadir beri bantuan kepada masyarakat, bisa bagikan makanan kepada masyarakat yang terkena dampak. Ini yang harus kita utamakan terlebih dahulu. Selain tadi kegiatan demokrasinya, ini akan bisa berjalan menyusul. Ini yang harus pertama sekali kita lakukan. Saya hormati khusus Pak Bobi Nasution, yang mana sekaligus saya mengucapkan terima kasih karena Pak Wali Kota ini telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mendampingi beliau sebagai Gubernur Sumatera Utara. Kemudian dalam kesempatan ini juga yang saya hormati Ketua Tim Pemenangan Pak Hinca, kemudian Ketua Partai saya Pak Jack, Ketua DPD Golkar Sumatera Utara, karena melalui beliaulah Pak Bobi saya mendengar pertama kali bahwa Partai Golkar menugaskan atau memberikan amanah kepada saya
untuk mendampingi Bapak Bobi Afif Nasution. Saya ucapkan terima kasih Pak Jack, tentu juga pada Pak Erlangga dan Pak Bahlil, karena Pak Erlangga waktu itu Pak yang memberikan rekomendasi, tapi yang menandatangani di satu KWK-nya Pak Bahlil Pak. Jadi saya ucapkan terima kasih. Kemudian partai-partai pendukung lainnya, ada Partai Gerindra, Partai Demokrat, kemudian PAN, kemudian yang istimewa yang kami hormati yaitu relawan. Tadi ada yang disebutkan oleh Pak Gubernur aja lah ya, saya bilangkan ya. Ada relawannya Bobi, relawannya Surya, kemudian ada relawannya Bobi Surya, kemudian dari ada Projo ya, kemudian BBS, Bobi Surya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Kemudian pada kesempatan ini saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Bapak Bobi Afif Nasution, kalau seandainya ada tutur kata saya, tingkah laku saya selama mengikuti proses tahapan pilkada, mulai dari mendapatkan rekomendasi sampai penetapan nanti, memang belum ya kan, sampai penetapan nanti pada waktu ditetapkan oleh KPU, seandainya pun ada kekurangan kesilapan saya mohon dimaafkan Pak Bobi. Begitu juga kepada tim pemenangan dan ketua-ketua partai pengusung. Kesehatan lahir dan batin, saya selaku wakil gubernur Sumatera Utara terpilih akan senantiasa memberikan dedikasi dan loyalitas penuh kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas dalam pemerintahan dan pembangunan. Bahwa mudah-mudahan pengalaman-pengalaman yang pernah saya jalani, insya Allah mudah-mudahan ini bisa saya wujudkan di pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Bapak Gubernur. Saya pikir ini Gubernur Sumatera Utara jangankan mendahului, sejajar aja tidak pernah mendahului. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Bobi Nasution, unggul di quick count atau perhitungan cepat pemilihan kepala daerah Sumatera Utara atau Pilkada Sumut tahun 2024. Adapun di tengah unggulnya perolehan suara Bobi versi quick count, Jokowi didampingi istrinya Iriana Joko Widodo meluncur ke Medan. Sesampainya di Medan pada Kamis 28 November 2024 lalu, Bobi mengajak mertuanya dan kedua anaknya menghabiskan waktu bersama. Bobi mengajak Jokowi dan kedua anaknya Sedah Mirah Nasution dan Nahyan ke salah satu pusat perbelanjaan di Medan. Calon gubernur atau cagup Sumut nomor urut 1 tersebut juga mengunggah momen kebersamaannya dengan dua anak dan mertuanya itu di feed akun Instagramnya @BobiNST. Dari foto tersebut, saudara, Bobi terlihat mengenakan pakaian batik, sementara Jokowi mengenakan pakaian kemeja warna putih. Warga pun antusias menyambut kedatangan Jokowi tersebut dengan berteriak memanggil namanya. Jokowi yang khas dengan pakaian kemeja putihnya dan sederhana itu pun terlihat menyapa dengan melambaikan tangan kepada masyarakat. Salah satu akun Instagram pengunjung mall @purnama_sari_manalu turut mengunggah momen dirinya menyapa Jokowi dan kedua cucu Presiden ke-7 RI tersebut. Seperti yang Anda lihat ini, saudara, ini merupakan momen Jokowi menyapa para pengunjung di salah satu mal di kota Medan tersebut. Sebelumnya diketahui hasil quick count memperlihatkan keunggulan paslon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobi Nasution dan Surya dari rivalnya Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala.
Berdasarkan sejumlah lembaga survei, Bobi Surya meraih suara mencapai 63%. Keunggulan itu pun disambut keduanya bersama partai pendukung tim pemenangan dan relawan Bobi Surya dengan menggelar pertemuan di posko pemenangannya, tepatnya di Jalan Balai Kota, Kota Medan pada Rabu 27 November 2024 lalu. Koalisi partai yang gemuk ditambah dua figur yakni Prabowo dan Jokowi menjadi faktor kunci keunggulan pasangan Bobi Nasution dan Surya pada pemilihan gubernur Sumatera Utara. Hal itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara, Indra Fauzan. Indra mengatakan selain menantu Presiden ke-7 Indonesia yaitu Jokowi, dukungan Prabowo kepada Bobi sebagai kader Gerindra juga sangat mempengaruhi. Hal ini membuat elit-elit lokal yang ikut dalam kontestasi pilkada bersama-sama ikut mensosialisasikan Bobi dan Surya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Horas mendampingi dan ikut membantu tentunya karena teman-teman media juga yang sering menyuarakan menginformasikan visi misi Bobi Surya. Kami ucapkan terima kasih dan juga kami ucapkan selamat kepada teman-teman di kabupaten kota yang sedang berkontestasi juga, teman-teman kabupaten kota di Sumatera Utara yang dari hasil quick-count sudah unggul. Kami ucapkan selamat atas unggulnya pengusung dan pendukung Bobi Surya. Kami ucapkan terima kasih dan rasa hormat kami, terima rasa hormat kami kepada seluruh partai politik yang hadir dan mendukung kami pada sampai dengan hari ini dan dari sampai nanti pelantikan, sampai nanti bekerja sebagai gubernur wakil gubernur insya Allah. Yang berikutnya kami juga ucapkan terima kasih dan rasa bangga kami kepada Pak Surya yang sangat luar biasa. Beliau tentu kalau secara umur nggak bisa lagi kita bilang, masih secara umur lebih senior daripada saya, tapi beliau masih mau mendengarkan masukan dan saran dari saya sebagai kami berpasangan, masukan untuk membentuk visi misi, saran untuk membentuk tim, saran untuk memenangkan Bobi Surya. Terima kasih Pak Surya, luar biasa kerja kita selama ini. Mudah-mudahan kekompakan kita terus bisa kita jaga, bukan hanya di dalam dunia pekerjaan, tapi di luar pekerjaan juga mudah-mudahan bisa kita jaga terus Pak Surya. Amin. Teman-teman relawan yang sangat luar biasa, ada relawan Bobi. Karena itu saya minta tolong kepada kita semua di sini, pada tim pemenangan. Nah, ini khususnya relawan. Ini baru selesai. Masih capek enggak kan? Belum capek. Kalau untuk masyarakat Sumatera Utara belum capek itu. Saya minta tolong, kalau kita minta tolong, ini masih banyak masyarakat kita yang hari ini terkena dampak bencana banjir di beberapa kabupaten kota di Sumatera Utara. Minta tolong kita kedepankan rasa kemanusiaan kita seperti disampaikan Mbak Hinca tadi, kedepankan rasa kemanusiaan kita. Kita harus bisa tetap hadir, kita harus bisa tetap ada di tengah-tengah masyarakat yang hari terkena dampak. Saya minta minta tolong mulai malam hari ini, walaupun dari tadi siang saya sudah ada juga yang bergerak Aminca, cuman agak takut-takut karena tadi masih masa jam-jam pemilihan, karena takut nanti disalah artikan. Karena tadi ada banyak yang mau bilang kami mau gerak tapi takut disalah artikan. Ini sudah selesai, tadi Bang Ija sudah sampaikan, mungkin di beberapa titik ada yang akan TPS-nya pemilihannya akan menyusul.
tapi ketentuan KPU tadi kita akan tetap mengikuti. Tapi dari sisi kemanusiaan dan minta tolong kepada teman-teman relawan, kita hadir di tengah-tengah. Hari ini masih banyak masyarakat kita yang kena dampak, ada yang belum bisa pulang ke rumah, ada yang dapurnya belum bisa dijadikan tempat memasak makanan. Hadir beri bantuan kepada masyarakat, kalau bisa bagikan makanan kepada masyarakat yang terkena dampak. Ini yang harus kita utamakan terlebih dahulu. Selain tadi kegiatan demokrasinya ini akan bisa berjalan menyusul. Ini yang harus pertama sekali kita lakukan. Saya hormati Gus Pak Bobi Afif Nasution, yang mana sekaligus saya mengucapkan terima kasih karena Pak Wali Kota ini telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mendampingi dulu sebagai Gubernur Sumatera Utara. Kemudian dalam kesempatan ini juga yang saya hormati Ketua Tim Pemenangan Pak Nurjan, kemudian Ketua Partai saya Pak Jack, Ketua DPD Golkar Sumatera Utara, karena melalui beliaulah Pak Bobi saya mendengar pertama kali bahwa Partai Golkar menugaskan atau memberikan amanah kepada saya untuk mendampingi Bapak Bobi Afif Nasution. Saya ucapkan terima kasih Pak Jack, tentu juga kepada Pak Erlangga dan Pak Bahlil, karena Pak Erlangga waktu itu Pak yang memberikan rekomendasi, tapi yang menandatangani satu KWK-nya Pak Bahlil Pak. Jadi saya ucapkan terima kasih. Kemudian partai-partai pendukung lainnya, ada Partai Gerindra, Partai Demokrat, kemudian PAN, kemudian istimewa yang kami hormati yaitu relawan. Tadi ada yang disebutkan oleh Pak Gubernur aja lah ya, saya bilangkan ya. Ada relawannya Bobi, relawannya Surya, kemudian ada relawannya Bobi Surya, kemudian dari ada Projo ya, kemudian BBS, Bobi Surya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Kemudian pada kesempatan ini saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Bapak Bobi Afif Nasution, kalau seandainya ada tutur kata saya, tingkah laku saya selama mengikuti proses tahapan pilkada, mulai dari mendapatkan rekomendasi sampai penetapan nanti, belum ya kan, sampai penetapan nanti pada waktu ditetapkan oleh KPU. Seandainya pun ada kekurangan kesilapan saya, mohon dimaafkan Pak Bobi. Begitu juga kepada tim pemenangan dan ketua-ketua partai pengusung. Kesehatan lahir dan batin. Saya selaku wakil gubernur Sumatera Utara terpilih akan senantiasa memberikan dedikasi dan loyalitas penuh kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas dalam pemerintahan dan pembangunan. Insya mudah-mudahan pengalaman yang pernah saya jalani, insya Allah mudah-mudahan ini bisa saya wujudkan di pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Bapak Gubernur. Saya pikir ini Gubernur Sumatera Utara jangankan mendahului, sejajar aja tidak pernah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo Bobi Nasution unggul di quick count atau perhitungan cepat pemilihan kepala daerah Sumatera Utara atau Pilkada Sumut tahun 2024. Adapun di tengah unggulnya perolehan suara Bobi versi quick count,
Jokowi didampingi istrinya Iriana Joko Widodo meluncur ke Medan. Sesampainya di Medan pada Kamis 28 November 2024 lalu, Bobi mengajak mertuanya dan kedua anaknya menghabiskan waktu bersama. Bobi mengajak Jokowi dan kedua anaknya Sedah Mirah Nasution dan Nahyan ke salah satu pusat perbelanjaan di Medan. Calon gubernur atau Cagup Sumut nomor urut 1 tersebut juga mengunggah momen kebersamaannya dengan dua anak dan mertuanya itu di feed akun Instagramnya @BobiNST. Dari foto tersebut, saudara, Bobi terlihat mengenakan pakaian batik, sementara Jokowi mengenakan pakaian kemeja warna putih. Warga pun antusias menyambut kedatangan Jokowi tersebut dengan berteriak memanggil namanya. Jokowi yang khas dengan pakaian kemeja putihnya dan sederhana itu pun terlihat menyapa dengan melambaikan tangan kepada masyarakat. Salah satu akun Instagram pengunjung mall @purnama_sari_manalu turut mengunggah momen dirinya menyapa Jokowi dan kedua cucu Presiden ke-7 RI tersebut. Seperti yang Anda lihat ini, saudara, ini merupakan momen Jokowi menyapa para pengunjung di salah satu mal di kota Medan tersebut. Sebelumnya diketahui hasil quick count memperlihatkan keunggulan paslon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobi Nasution dan Surya dari rivalnya Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala. Berdasarkan sejumlah lembaga survei, Bobi Surya meraih suara mencapai 63%. Keunggulan itu pun disambut keduanya bersama partai pendukung tim pemenangan dan relawan Bobi Surya dengan menggelar pertemuan di posko pemenangannya, tepatnya di Jalan Balai Kota Medan pada Rabu 27 November 2024 lalu. Koalisi partai yang gemuk ditambah dua figur yakni Prabowo dan Jokowi menjadi faktor kunci keunggulan pasangan Bobi Nasution dan Surya pada pemilihan gubernur Sumatera Utara. Hal itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara, Indra Fauzan. Indra mengatakan selain menantu Presiden ke-7 Indonesia yaitu Jokowi, dukungan Prabowo kepada Bobi sebagai kader Gerindra juga sangat mempengaruhi. Hal ini membuat elit-elit lokal yang ikut dalam kontestasi pilkada bersama-sama ikut mensosialisasikan Bobi dan Surya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Horas mendampingi dan ikut membantu tentunya, karena teman-teman media juga sering menyuarakan, menginformasikan visi misi Bobi Surya. Kami ucapkan terima kasih dan juga kami ucapkan selamat kepada teman-teman di kabupaten kota yang kami sedang berkontestasi juga dengan kabupaten kota di Sumatera Utara yang dari hasil quick count-nya sudah unggul. Kami ucapkan selamat atas unggulnya pengusung dan pendukung Bobi Surya. Kami ucapkan terima kasih dan rasa hormat kami, terima rasa hormat kami kepada seluruh partai politik yang hadir yang mendukung kami pada sampai dengan hari ini dan sampai nanti pelantikan, sampai nanti bekerja sebagai gubernur wakil gubernur insya Allah. Yang berikutnya kami juga ucapkan terima kasih dan rasa bangga kami kepada Pak Surya yang sangat luar biasa. Beliau tentu kalau secara umur nggak bisa lagi kita bilang masih secara umur lebih senior daripada saya, tapi beliau masih mau mendengarkan masukan dan saran dari saya sebagai kami berpasangan, masukan untuk membentuk visi misi, saran untuk membentuk tim, saran untuk memenangkan Bobi Surya. Terima kasih Pak Surya, luar biasa kerja kita selama ini. Mudah-mudahan kekompakan kita terus bisa kita jaga, bukan hanya di dalam dunia pekerjaan, tapi di luar pekerjaan juga mudah-mudahan bisa kita jaga terus Pak Surya. Amin. Teman-teman relawan yang sangat luar biasa,
kepada kita semua di sini, pada tim pemenangan. Nah, ini khususnya relawan. Nah, ini baru selesai. Masih capek enggak kan? Belum capek. Kalau untuk masyarakat Sumatera Utara belum capek itu, kan minta tolong, kalau kita minta tolong. Ini masih banyak masyarakat kita yang hari ini terkena dampak bencana banjir di beberapa kabupaten kota di Sumatera Utara. Minta tolong kita kedepankan rasa kemanusiaan kita, seperti disampaikan Mbak Hinca tadi, kedepankan rasa kemanusiaan kita. Kita harus bisa tetap hadir, kita harus bisa tetap ada di tengah-tengah masyarakat yang hari terkena dampak. Saya minta minta tolong mulai malam hari ini, walaupun dari tadi siang saya sudah ada juga yang bergerak Aminca, cuman agak takut-takut karena tadi masih masa jam-jam pemilihan, karena takut nanti disalah artikan. Karena tadi banyak yang mau bilang kami mau gerak tapi takut disalah artikan. Ini sudah selesai, tadi Bang Ija sudah sampaikan. Mungkin di beberapa titik ada yang akan TPS-nya pemilihannya akan menyusul, tapi dengan ketentuan KPU tadi kita akan tetap mengikuti. Tapi dari sisi kemanusiaan, dan minta tolong kepada teman-teman relawan, kita hadir di tengah-tengah. Hari ini masih banyak masyarakat kita yang kena dampak. Ada yang belum bisa pulang ke rumah, ada yang dapurnya belum bisa dijadikan tempat memasak makanan. Hadir beri bantuan kepada masyarakat, kalau bisa bagikan makanan kepada masyarakat yang terkena dampak. Ini yang harus kita utamakan terlebih dahulu. Selain tadi kegiatan demokrasinya, ini akan bisa berjalan menyusul. Ini yang harus pertama sekali kita lakukan. Saya hormati Gus Pak Bobi Afif Nasution, yang mana sekaligus saya mengucapkan terima kasih karena Pak Wali Kota ini telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mendampingi dulu sebagai Gubernur Sumatera Utara. Kemudian dalam kesempatan ini juga yang saya hormati Ketua Tim Pemenangan Pak Hujan, kemudian Ketua Partai saya Pak Jack, Ketua Dpd Golkar Sumatera Utara, karena melalui beliaulah Pak Bobi saya mendengar pertama kali bahwa Partai Golkar menugaskan atau memberikan amanah kepada saya untuk mendampingi Bapak Bobi Afif Nasution. Saya ucapkan terima kasih Pak Jack, tentu juga pada Pak Erlangga dan Pak Bahlil, karena Pak Erlangga waktu itu Pak yang memberikan rekomendasi, tapi yang menandatangani satu KWK-nya Pak Bahlil Pak. Jadi saya ucapkan terima kasih. Kemudian partai-partai pendukung lainnya, ada Partai Gerindra, Partai Demokrat, kemudian PAN, kemudian istimewa yang kami hormati yaitu relawan. Tadi ada yang disebutkan oleh Pak Gubernur aja lah ya, saya bilangkan ya. Ada relawannya Bobi, relawannya Surya, kemudian ada relawannya Bobi Surya, kemudian dari ada Projo ya, kemudian BBS, Bobi Surya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Kemudian pada kesempatan ini saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Bapak Bobi Afif Nasution, kalau seandainya ada tutur kata saya, tingkah laku saya selama mengikuti proses tahapan pilkada, mulai dari mendapatkan rekomendasi sampai penetapan nanti, memang belum ya kan, sampai penetapan nanti pada waktu ditetapkan oleh KPU. Seandainya pun ada kekurangan kesilapan saya, mohon dimaafkan Pak Bobi. Begitu juga kepada tim pemenangan dan ketua-ketua partai pengusung. Kesehatan lahir dan batin, saya selaku
Wakil Gubernur Sumatera Utara terpilih. Lagi akan senantiasa memberikan dedikasi dan loyalitas penuh kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas dalam pemerintahan dan pembangunan. Insya mudah-mudahan pengalaman yang pernah saya jalani, insya Allah mudah-mudahan ini bisa saya wujudkan di pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Bapak Gubernur. Saya pikir ini Gubernur Sumatera Utara jangankan mendahului, sejajar aja tidak pernah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Bobi Nasution, unggul di quick count atau perhitungan cepat pemilihan kepala daerah Sumatera Utara atau Pilkada Sumut tahun 2024. Adapun di tengah unggulnya perolehan suara Bobi versi quick count, Jokowi didampingi istrinya Iriana Joko Widodo meluncur ke Medan. Sesampainya di Medan pada Kamis 28 November 2024 lalu, Bobi mengajak mertuanya dan kedua anaknya menghabiskan waktu bersama. Bobi mengajak Jokowi dan kedua anaknya Sedah Mirah Nasution dan Nahyan ke salah satu pusat perbelanjaan di Medan. Calon gubernur atau cagup Sumut nomor urut 1 tersebut juga mengunggah momen kebersamaannya dengan dua anak dan mertuanya itu di feed akun Instagramnya @BobiNST. Dari foto tersebut, saudara, Bobi terlihat mengenakan pakaian batik, sementara Jokowi mengenakan pakaian kemeja warna putih. Warga pun antusias menyambut kedatangan Jokowi tersebut dengan berteriak memanggil namanya. Jokowi yang khas dengan pakaian kemeja putihnya dan sederhana itu pun terlihat menyapa dengan melambaikan tangan kepada masyarakat. Salah satu akun Instagram pengunjung mall @purnama_sari_manalu turut mengunggah momen dirinya menyapa Jokowi dan kedua cucu Presiden ke-7 RI tersebut. Seperti yang Anda lihat ini, saudara, ini merupakan momen Jokowi menyapa para pengunjung di salah satu mall di kota Medan tersebut. Sebelumnya diketahui hasil quick count memperlihatkan keunggulan paslon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobi Nasution dan Surya dari rivalnya Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala. Berdasarkan sejumlah lembaga survei, Bobi Surya meraih suara mencapai 63%. Keunggulan itu pun disambut keduanya bersama partai pendukung tim pemenangan dan relawan Bobi Surya dengan menggelar pertemuan di posko pemenangannya, tepatnya di Jalan Balai Kota Medan pada Rabu 27 November 2024 lalu. Koalisi partai yang gemuk ditambah dua figur yakni Prabowo dan Jokowi menjadi faktor kunci keunggulan pasangan Bobi Nasution dan Surya pada pemilihan gubernur Sumatera Utara. Hal itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara, Indra Fauzan. Indra mengatakan selain menantu Presiden ke-7 Indonesia yaitu Jokowi, dukungan Prabowo kepada Bobi sebagai kader Gerindra juga sangat mempengaruhi. Hal ini membuat elit-elit lokal yang ikut dalam kontestasi pilkada bersama-sama ikut mensosialisasikan Bobi dan Surya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Horas. Mendampingi sudah ikut membantu tentunya karena teman-teman media juga sering menyuarakan, menginformasikan visi misi Bobi Surya. Mengucapkan terima kasih dan juga mengucapkan selamat kepada teman-teman di kabupaten kota yang kami sedang berkontestasi juga, teman-teman kabupaten kota di Sumatera Utara yang dari hasil quick count-nya sudah unggul. Kami ucapkan selamat atas unggulnya pengusung dan pendukung Bobi Surya. Kami ucapkan terima kasih dan rasa hormat kami, terima rasa hormat kami kepada seluruh partai politik yang
hadir yang mendukung kami pada sampai dengan hari ini dan kami sampai nanti pelantikan, sampai nanti bekerja sebagai gubernur wakil gubernur insya Allah. Yang berikutnya kami juga ucapkan terima kasih dan rasa bangga kami kepada Pak Surya yang sangat luar biasa. Beliau tentu kalau secara umur nggak bisa lagi kita bilang masih secara umur lebih senior daripada saya, tapi beliau masih mau mendengarkan masukan dan saran dari saya sebagai kami berpasangan, masukan untuk membentuk visi misi, saran untuk membentuk tim, saran untuk memenangkan Bobi Surya. Terima kasih Pak Surya, luar biasa kerja kita selama ini. Mudah-mudahan kekompakan kita terus bisa kita jaga, bukan hanya di dalam dunia pekerjaan, tapi di luar pekerjaan juga mudah-mudahan bisa kita jaga terus Pak Surya. Amin. Teman-teman relawan yang sangat luar biasa,